Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockholic. Nah, hari ini tanggal 29 November ya. Saya akan membahas kembali analisa apa yang sudah terjadi seminggu kemarin dan kira-kira apa nih saham-saham yang menarik untuk seminggu ke depan. Nah, sebelumnya saya mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Sama kalau misalkan teman-teman belum join dengan grup Telegram saya di Stockholic Spasi ID. Nah, bisa join ya di sana. Nanti saya akan membahas info-info saham harian dan juga teman-teman kalau ada ide-ide saham bisa komen-komen di grup Telegram itu. Oke, yang pertama saya akan membahas dari segi IHSG ya. Di mana seminggu kemarin IHSG performance-nya luar biasa, di closing di 5.783, di mana sebenarnya 5.780 ini adalah target di akhir tahun. Tapi sekarang sudah terlampaui ya target ini. Jadi akhir tahun ini IHSG akan mencoba menembus di level 5.900. Nah, kalau kita lihat selama satu minggu IHSG kenaikan ya, ada kenaikan dan selama satu bulan kemarin nih dari 5.100 sampai 5.700 kenaikannya yang luar biasa. Minggu sebelumnya di video saya sebelumnya saya membahas bahwa hati-hati terjadi koreksi ya. Ternyata sampai sekarang pun belum koreksi IHSG. Super strong ya ini ya. Cuman ya kita tetap harus money management ya teman-teman. Jadi nggak mungkin saham IHSG itu naik terus sampai tahun depan, nggak mungkin. Dia pasti akan ada namanya koreksi. Kenapa? Karena pasti ada orang yang take profit. Dia dalam satu minggu untung 10% itu kan menggoda sekali untuk dijual ya sahamnya. Nah, pasti banyak sekali investor-investor yang akan take profit. Cuman ini kita lagi menunggu. Jadi tetap money management, jangan terbawa euforia kenaikan IHSG ya. Bagaimana dengan asing? Di hari Jumat kemarin asing keluar sebanyak 480 miliar. Cuman kalau selama satu minggu kemarin asing itu masih net buy sebanyak 500 miliar. Nah, jadi ini adalah salah satu alasan juga mengapa kok IHSG tetap naik terus ya. Kalau satu bulan kemarin asing sudah masuk 6,4 triliun. Nah, ini gede banget ya teman-teman ya. Jadi IHSG naik, salah satunya pendukungnya adalah asing juga ikut masuk ke saham-saham yang ada di Indonesia. Oke, target akhir tahun yang di grup kan saya bilang target akhir tahun 5.700-an. Ternyata sudah tembus ya. Jadi sekarang mungkin sekitar 5.900 lah untuk akhir tahun. Dan kita masih menanti apakah Desember nanti juga ada window dressing yang seperti biasa kita ketahui di bulan Desember itu saham-saham itu cenderung naik. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan bahas dari gold price ya. Emas hancur ya, turun ke level 1789. Kepalanya sudah 17 nih. Sebelumnya kan 18, 19. Nah, sekarang sudah 17. Artinya emas mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ada kenaikan sedikit tapi nggak terlalu berpengaruh, masih kepala 17. Jadi gold ini trennya masih menurun. Kalau ekonomi itu sudah stabil, biasanya gold itu memang akan cenderung melemah. Kenapa? Karena investor akan mulai beralih dari aset-aset yang safe haven ke aset-aset yang lebih agresif ya untuk mengejar return. Salah satunya ya saham. Terus untuk batu bara ya, di batu bara sekarang ada di level 69 ya. 69,55 ini tinggi sekali, ada penurunan 0,64%. Wajar ya karena ini rally terus saham batu baranya rally terus harganya. Jadi ada penurunan. Oke, berikutnya coba saya akan bahas dari sisi foreign flow. Nah, bentar ya. Foreign flow untuk seminggu terakhir ya. 23 sampai 29. Seminggu terakhir asing paling banyak masuk di saham apa nih? Telkom, BRI, Bank Mandiri, SMMA. Oh ini yang nggak anu ya. Sore MDKA, United Tractor, TOWR masih dimasuki terus sama asing.
Oke, Telkom ya. Telkom naiknya ini enggak aturan ya. Dia kalau teman-teman mau lihat coba ini masuk login. Ini Telkom. Telkom kenaikannya sangat signifikan nih. Nah, ini dari level ini 2.500 naik sampai ke level 3.500-an. Pasti banyak yang take profit lah. Pasti ada yang mau take profit nih. 2.500 ke 3.500 tuh banyak banget loh. Sekitar berapa? 20%, 30, 40% berarti. Ya, 2.500, 10%, 250. 20% 500, 30% 32. Iya, 40%-an kurang lebih. Hanya dalam kurun waktu berapa lama nih? Tanggal 3 November sampai sekarang. 1 bulan 40% kalau whole Telkom ya. Gila, kenceng sekali. Namun asing masih kolek nih selama seminggu kemarin. Kemudian ada BRI, BMRI ya saham-saham top banking lah ya. Sura MTKA United Tractor mungkin belum terlalu ada lagi yang menarik untuk dilihat akumulasi asingnya. Oh ya, saya ingin melihat yang BCA. BCA gimana nih? BBCA. Nah, BCA asing mulai lepas ya. Nah, ini mungkin asing udah mulai take profit nih. Dia udah keluar selama 3 hari beruntun. Nah, kalau seperti ini mungkin teman-teman yang punya porto di bank BCA bisa ikut melepas sebagian-sebagian ya. Ini karena ini sebelumnya asing kan kolek terus nih. Kolek terus. Nah, ini sekarang dia sudah mulai melepas. Itu sudah tanda-tanda ya. Kita ikuti aja lah. Berbeda dengan Telkom. Telkom ini asing malah kolek terus. Jadi yang mengangkat harga Telkom dari 2,5 ke 3.400, 3.500 adalah boleh dibilang asing ya. Pihak asing. Oke, sekarang saya akan melihat saham apa yang paling banyak dibuang oleh asing. Nah, ini ya. Ini sama apa nih? SAME. Coba SAME. Wuh, ARB. Bentar ya. Gue laporan keuangannya hancur tahun ini. Oh, hospital kesehatan ya. Dia habis rally kenceng dari 60 sampai ke level 200. Nah, ini wajar lah ya, koreksi. Pasti ada koreksi lah dari sini sampai naik ke sini 400% nih. 350% lah kurang lebih. Jadi ada koreksi ya, menurut saya sih koreksi yang wajar. Cuman saya nggak terlalu mengerti saham ini, jadi nggak bisa apa ya komen lebih lanjut. Terus ada apa? Nah, BCA ternyata mulai dibuangnya oleh asing. Astra, Friend, Sampurna, BNI, Jasa, nggak terlalu menarik lah semuanya. Oke, sekarang saya akan masuk ke saham-saham pilihan. Bentar ya, ini saya login dulu. Ini apa nih passwordnya? Saya akan login dulu, kemudian saham-saham pilihannya ada ini ya. Yang pertama itu saya akan membahas Bakri Group. Nah, Bumi naik kenceng ya. Nih, dari level 50 tiba-tiba terbang sampai level 80 ya tertingginya ya. Terus hari Jumat kemarin ARB di level 71. Ini berapa hari itu? Dari tanggal 23 ya sampai tanggal 28. 1 minggu aja nih. Bangkit ya saham Bumi ini. Nah, cuman karena di hari Jumat ini ada perlawanan ya. Perlawanan ada koreksi. Cuman menurut saya ini masih wajar koreksinya. Setelah kenaikan yang begitu tajam, dia ada koreksi. Cuman yang perlu dikhawatirkan adalah ini nih. Overnya ini diganjelnya ini gede banget nih. 1,8 juta lot di over ya. Nah, jadi kalau yang pegang saham Bumi bisa pantau nih. Nih, foreign semua. 50, 100, 200, 300, 400, 500 ribu lot nih foreign nih diganjel. Nah, Senin bisa dipantau nih saham Bumi apakah akan ARB lagi atau enggak. Saya pribadi
udah masuk ya di saham bumi ya, untuk trading scalping aja nih. Kemudian yang kedua itu adalah BRMS. Nah, BRMS juga salah satu grup Bakri ya. Ingat, Bakri Group ini saham kolesterol ya, saham yang super duper gorengan, high risk high return. Bukan high risk high return lagi, tapi super high risk super high return. Kalau teman-teman sukanya ke kasino, nah pasti suka nih saham-saham macam beginian nih. Oke, BRMS ini ada keluar di minggu kemarin ini adalah laporan keuangannya, di mana Q3 membukukan net profit 36 miliar. Tapi jangan senang dulu teman-teman. Kenapa? Karena operating profitnya sebenarnya itu minus 16 miliar. Nah, ini ada artinya ada something lah ya. Kalau operating profit minus tapi net profit plus, berarti kemungkinan dia ada jual aset, yang menyebabkan dia masih bisa mencetak laba bersih di tengah operating profitnya masih minus. Jadi dia ada jual aset. Kemudian ini dari pergerakan sahamnya BRMS sih tidak terlalu fluktuatif ya. Yang lebih fluktuatif adalah pergerakan saham temannya, yaitu energi. Nah, energi sahamnya malah lebih tinggi daripada bumi nih. Kita lihat nih, dari level 50 tidur langsung naik ke level 96 ya. Terus turun 2 kali di level 81 sekarang. Jadi ini kenaikannya lebih tinggi nih kalau pegang energi daripada pegang saham bumi. Nah, ini juga bangkit. Terus ada, jadi di Bakri Group ini ya, bumi bangkit, energi bangkit, BRMS ya masih di level 60-an. Ada satu lagi yang menarik yaitu saham Dewa. Nah, kenapa kok saya bilang menarik? Nah, kalau teman-teman perhatikan, saham Dewa ini mulai dikoleksi ya di harga 50. Nah, Jumat kemarin ada transaksi 128 juta rupiah. Nah, di negonya, pasar nego, nih, harga saham Dewa itu sudah mulai angka 40-an, 43, 44, 45. Kalau yang angka 1 sama 4 ini nggak usah dianggap lah ya, satu lot. Cuman di angka ini, sekarang ini di negonya itu harganya 40-an nih. Sebelumnya itu kalau teman-teman perhatikan tuh harga saham Dewa itu ada di level 20-an di transaksi nego 25, 26. Kalau ada yang beli di nego 25 terus berhasil jual nih di di level 40-an udah cuan hampir 100% tuh. Nih, nah jadi menurut saya ini cukup menarik pergerakannya, dan di pasar reguler Dewa ini bukan hanya ini ya. Kalau saya coba kasih lihat tanggal 27 kemarin kan transaksi 128 juta. Tanggal 26 kemarin 590 juta saham Dewa ditransaksikan. Gede banget nih. Karena biasanya saham ini ya transaksinya cuma 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin 0 ya. Tanggal 25 700 juta. Jadi ada akumulasi bertahap ya untuk saham Dewa di harga 50. Ini jadi patut kita cermati, akankah Dewa ini juga ikut bangkit seperti grup Bakri yang lainnya. Dan dia juga mau RUPS ya, mau RUPS juga. Mana ya, coba saya cari. Ini minta izin private placement, bakal gelar RUPS. Private placement itu seperti right issue tapi non hamet ya. Jadi tidak bisa menebus nih. Istilahnya seperti itu. Nah, private placement bla 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 bla. Ya, ini sebenarnya juga katalis positif lah buat Dewa. Kapan sih ini? Oh, ini 18 Desember ya. Akan melakukan RUPS-nya. Kita akan cermati akankah Dewa juga bangkit. Oke, Bakri Group sudah saya bahas. Jadi cukup menarik walaupun ini ada koreksi-koreksi ya. Cuma teman-teman kalau yang masuk di saham seperti ini harus siap money management yang ketat ya, siap stop loss. Jangan sampai keseret. Kalau apakah mungkin bumi kembali ke 50? Sangat mungkin. Jadi teman-teman harus money managementnya harus kuat. Oke, sekarang saya akan lanjut ke saham-saham yang memberikan keuntungan luar biasa, yaitu NIKL, Pepro, dan satu lagi yaitu adalah SMBR.
Nah, ini adalah saham-saham, terutama saya bahas yang SMBR dan PPRO ya. SMBR ini kita lihat level terendahnya di 400 sampai ditarik ke level 1100 ya, hampir 3 kali lipat ya. Nah, sekarang ada di level 1015, 250% nih artinya kalau pegang SMBR di harga 400. Ada kenaikan yang sangat signifikan. Kenapa? Begitu pula dengan PPRO nih. Nah, PPRO juga bangkit dari kubur ya. Di angka 50 tiba-tiba bangkit ke level 90-an, 98 nih. Wah, terus terang saya juga pegang saham ini, sudah saya jual terus ya sebagian, cuman masih ada sisa. Nah, sisanya masih saya hold sampai sekarang karena saya lihat ada potensi untuk naik kembali saham PPRO ini. Apa korelasi antara SMBR PPRO yang naik kenceng? Nah, itu adalah di Jiwasraya. Ini adalah salah satu saham saham. Jiwasraya salah satu asuransi jiwa punya negara ya, dimana sedang mengalami kasus sama-sama nih SMBR juga kalau kita perhatikan. Nah, ini juga ada Jiwasrayanya. Jadi saham-saham yang ada di dalam portfolio Jiwasraya itu sedang naik. Seperti itu. Sampai berapa? Wah, itu nggak ada yang tahu ya kenaikannya. Cuman ini saham hampir sama kayak Bakri Group, high risk high return. Nah, cuman saya lihat volume transaksinya gila-gilaan. PPRO dan SMBR ini, PPRO ini ya, kalau teman-teman lihat nih, sampai ratusan miliar gini udah. Wih, udah mengerikan ya. Karena dulu volume transaksinya nggak gede, mungkin cuman berapa miliar. Terus apalagi sempat tidur nih di 50 waktu PPRO di uh, sebulan yang lalu ya, itu masih tidur dia. Nih, nih tanggal 12 November, awal bulan ini masih bubuk dia. Nah, tiba-tiba sekarang transaksinya udah ratusan miliar. Nah, ini mungkin ada sesuatu ya. Ya, dimana saya pun juga akhirnya masuk dan udah saya lepas perlahan-lahan. Jadi, dua saham ini masih akan kita tetap pantau ya. Bakri Group, kemudian saham-saham yang portfolio Jiwasraya. Itu tetap kita pantau. Bagaimana dengan nikel? Nikel ini tidak ada, kalau saya bentar-bentar. Bukan tidak ada. Ya, nikel ini di Asabri. Asabri itu juga asuransi punya BUMN tapi untuk dana pensiunnya angkatannya. ABRI di TNI kalau nggak salah seperti itu. Jadi dan juga sedang mengalami kasus juga nih. Nah, mungkin ini ada potensi untuk ya naik juga sama seperti kasus Jiwasraya. Kalau Jiwasrayanya selesai mungkin pindah ke sinilah sopirnya. NIKL. Jadi kita pantau aja. Kalau saham-saham seperti ini sudah nggak usah dilihat fundamentalnya. Kenapa? Karena sentimen rumor, sentimen supir itu lebih berpengaruh daripada fundamental. Oke, habis itu ini TTPM ya. Kemarin yang saya bilang ya, ada potensi untuk Golden Cross naik. Nah, dia masih trennya masih belum pecah, tren turunnya, uptrendnya masih terus berlanjut. Kita lihat minggu depan apakah akan break ya, akankah naik lagi. TTPM, kemudian ada BHIT. Nah, BHIT ini adalah punya MNC Group ya. Ini juga saya mengamati cukup menarik pergerakannya, di mana ini. Nah, sesudah dia sempat naik kenceng kan, terus dia sideways di sini. Nah, sideways ini mungkin untuk cooling down aja. Cuman saya melihat potensi dia akan break kembali. Kalau dia sampai berhasil break di atas 85, nah dia akan membentuk higher high. Jadi 85 akan menjadi support dan dia akan menembus atas yang berikutnya. Jadi cukup menarik kita lihat pergerakan dari BHIT. Yang punya induknya dia MNCN udah terbang ya. Nih, sahamnya MNCN kita lihat. Dari level 700 terbang sampai 1100. Naik berapa persen tuh? 30% ya. Level 700. Lebih 30% masih 910 tuh. 30%, 40% lebih tuh. Ya, 40%an lah. Gila, fenomenal sekali. Cuman di BHIT-nya masih belum naik. Untuk BMTR, sahamnya si Lokeng Hong ini sudah ada kenaikan.
Dari level ini ya, sempat turun ke level 215, sekarang udah ada di level hampir 300 lagi nih. Jadi kenaikannya sudah sekitar 40%-an juga, sama kayak MNCN ya. Bait-nya yang ketinggalan. Bait habis dari gocap naik terus masih sideways. Ya, patut kita cermati. Sesudah itu ada IPTV, ini sama, punya MNC Group, di mana ini naiknya secara perlahan-lahan ya. Nah ini ya, dia naiknya ya untuk orang-orang yang nggak yang sukanya cepet-cepet gitu, nggak bakal suka nih saham seperti ini. Cuman saya lihat ini adalah supportnya dia di level 275 ini. Jadi sekarang saham-saham kan ketika ISG sudah 5.700 ini kan banyak yang sudah di atas kan. Nah, IPTV ini adalah salah satu saham yang harganya masih di bawah. Seperti itu. Jadi saya masih memperhatikan untuk saham ini ya. Udah lama nih saya perhatikan, udah 2 bulan lebih nih, 2-3 bulan lebih lah untuk IPTV. Kemudian untuk AKR. Nah, AKR ini kebetulan saya baru dari proyeknya, salah satu proyek AKR, yaitu dia ada pengembangan untuk properti berupa industrial digabung dengan konsep perumahan dan berdekatan lokasinya dengan JP. JP itu adalah kawasan industrial yang connect dengan pelabuhan yang ada di Gresik. Nah, ada berita tentang AKR ini, yaitu ada pihak asing yang menyewa lahan 200 hektar segala macam. Nah, waktu saya tadi siang ya ke sana, survei ke sana, memang kawasan JP ini AKR bekerja sama dengan Pelindo. Jadi JP ini adalah kerjasama antara AKR dan juga Pelindo. Dan ada beberapa pabrik yang sudah ada di sana. Contohnya adalah Sari Roti. Kemudian ada Freeport juga masuk di sana. Terus akan dibangun Peruri. Peruri itu adalah perusahaan percetakan uang negara. Nah, jadi akan dibangun pabrik untuk mencetak duit nih di Gresik, punya AKR yang kerjasama sama Pelindo ini. Pelabuhannya juga saya lihat sudah ada, dan cuman pembangunannya masih belum banyak ya. Jadi kawasannya itu begitu gede, besar banget kawasannya. Untuk perumahannya juga masih tanah semua, belum ada rumah yang dibangun. Jadi itu prospeknya untuk 5-10 tahun ke depan cukup bagus di daerah Gresik sana. Nah, jadi saya melihat AKR ini untuk potensi kedepannya itu cukup menarik. Dan dari sisi fundamental, selama 2020 ini AKR ternyata mencetak laba bersih yang sangat bagus ya. Dimana revenue-nya sedikit berkurang di 9 month ya. Tapi operating profitnya ini bertambah. Artinya dia ada melakukan efisiensi. Nah, perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi ini sangat bagus ya. Mungkin dia bisa menekan cost sehingga marginnya itu bisa bertambah. Operating profitnya 900M berbanding tahun lalu 700M. Jadi ada peningkatan malahan nih. Dan net profitnya juga ada peningkatan dari 500 ke 660M. Kalau kita lihat secara fundamental nih, book value-nya pun saat ini sangat murah ya, dimana cuma 1,1 kali. Tahun lalu itu 1,5, 2 tahun lalu 1,5, 3 tahun lalu 3, jadi mungkin average-nya ini sekitar di angka 2,5 lah ya. Nah sekarang masih 1,1, ada potensi upside itu 100%. Kalau untuk hold yang jangkanya agak panjang ya, mungkin sekitar 3 tahun lah kurang lebih lah. Ini cukup menarik untuk teman-teman yang suka saham-saham yang relatif relatif defensif lah. Nah, pergerakan sahamnya seperti ini, nggak terlalu sampai gimana-gimana gitu. Jadi dari 2.500 sekarang 2.900. Naiknya masih naik biasa lah. Kayak tadi kan Telkom naik 40%, MNC naik 40%. Ini cuma naik sekitar 15%-an. Jadi belum terlalu signifikan. Mana ya, ada newsnya. Nah ini ya, kawasan JP ini ya. Ini yang saya kunjungi tadi siang ya, untuk survei. Dan ternyata memang lahannya gede banget lah. Prospeknya sangat bagus di daerah ini. Gresik ya di sini. Gresik itu sudah termasuk salah satu kawasan di Jawa Timur yang yang cukup oke untuk industrialnya ya.
Bahkan UMR-nya pun hampir sama dengan Surabaya untuk regional Gresik. Jadi banyak sekali kawasan industrial di daerah Gresik ini. Kalau Surabaya kan lahannya sudah mulai menipis ya. Banyak dibangun perumahan-perumahan. Nah, yang terakhir adalah Friend. Saham Friend ya, kalau saya perhatikan ya, di Friend ini overnya ini kan sampai 12 juta ya. Dimana ini sudah keterlaluan ya. Gede banget nih overnya 12 juta ini. Sahamnya sekarang ada di 60-an. 69 lah, 70-an. Nah, Friend ini sebenarnya prospek kedepannya itu bagus dengan teknologi 5G, dan dia salah satu yang sudah mempunyai infrastruktur yang cukup mumpuni lah bersama dengan Telkom. Itu yang dari saya baca ya. Jadi untuk potensi ke depan 5G tahun depan, kalau memang benar-benar sudah diimplementasikan, maka seharusnya Friend ini salah satu saham multi bagger lah, saham yang sangat menarik. Saya review sebentar lagi untuk yang IPTV ya. Nah, ini juga kalau kita lihat nih, bid overnya. Nah, ini kan berimbang ya, 78.000 versus 74.000 dan tersusun sangat rapi nih. Gede-gede kan, padahal transaksinya kan kecil kan. Nah, biasanya saham-saham seperti ini adalah saham yang memang sudah di bid overnya itu sudah pasangan lah, sudah dipasang jadi cantik sekali, kiri kanannya itu sudah imbang. Biasanya kalau sahamnya transaksinya nggak terlalu banyak, itu dia bid overnya itu sedikit dan lubang-lubang, jadi ada yang gede di satu level, ada yang kecil. Nah, kalau ini kan rata semua kan, ya ada kemungkinan ini susunan lah bid overnya. Nah, oke, untuk hari ini cukup sekian dulu. Jadi teman-teman, yuk kita lihat minggu depan, dan kita semoga berdoa agar window dressing terjadi lagi Desember, IHSG bisa hit angka 5.900 ya. Cuman sekali lagi saya ingatkan, jangan terlalu euforia dengan kenaikan IHSG. Jadi kita tetap perlu untuk money management, karena apa? Belum terjadi koreksi yang signifikan di IHSG setelah rally-nya itu kenceng banget dari 5.000 sampai 5.700 tuh. Itu kenceng banget rally-nya IHSG dan belum terjadi koreksi. Oke, jadi keep watching untuk portfolio kita. Dan juga video ini tidak ada disclaimer ya, jadi tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saham-saham. Jadi semua keputusan investasi, semua resiko ada di tangan masing-masing investor. Jangan lupa juga untuk subscribe video saya, dan juga like, komen, ataupun share ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. See you guys.